got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, internet, bitches up online, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Handana dari kelompok 1 Filsafat Umum nomor absen 43. Dan saya Wilda Ayu Dimofus nomor absen 27. Dan saya Leli Anggraini nomor absen 8. Dan saya Iqbal Faniullah nomor absen 29. Dan saya Muhammad Ilham Ali nomor absen 39. Di sini kami mau mempresentasikan Tentang epistemologi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi adalah ulasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni epistema, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti ilmu, ulasan atau teori. Jika didefinisikan, epistemologi artinya cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, asal, karakter, serta jenis pengetahuan. Masalah utama dalam epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Kesimpulan singkatnya, epistemologi adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu. Secara umum, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, proses, dan batasan sesuatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Seperti sumber, struktur, macam metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi adalah hal yang dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari metode ilmiah hingga cara manusia mempersepsikan dunia di sekitar dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dan ada beberapa aliran epistemologi. Aliran epistemologi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang mementingkan akal pikiran sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui sebuah pengalaman atau pengamatan indera. Yang ketiga, positifisme. Yang keempat, skeptisisme. Dan yang kelima, pragmatisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Epistemologi Islam bersumber kepada nakliyah atau wahyu tanpa mengabaikan aspek-aspek akliyah atau nalar yang berasaskan penyuburan akal dan perkembangan pemikiran Islam. Epistemologi Islam mencakup 3 struktur, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan epistemologi burhani. Epistemologi bayani bisa juga diartikan sebagai pemikiran yang menekankan otoritas teks atau nas, artinya memahami teks sebagai pengetahuan tanpa ada penafsiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi teori kebenaran. Terdapat 3 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, dan teori kebenaran pragmatik. Teori kebenaran respondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terdapat fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori kebenaran pragmatik mengatakan bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau keadaan yang menunjukkan bahwa pikiran seseorang mengenai objek tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi common sense. Epistemologi common sense adalah epistemologi spesifik more yang memisahkan peran subjek dan objek secara tegas. Common sense adalah gabungan dari sikap kepercayaan dan asumsi massa dan beroperasi dalam tatanan sosial hierarkis sehingga menimbulkan kesiapan berlebihan untuk percaya pada hal yang tampaknya sudah jelas.
Saya akan menerangkan epistemologi skeptisisme. Adalah sikap yang mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Para penganutnya meyakini adanya pengetahuan yang diduga sebagai keyakinan atau dogma belaka. Kata skeptisisme berasal dari kata skeptis yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tutup kurung buka kurung KBBI tutup kurung berarti kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya. Secara etimologi, skeptisisme berasal dari bahasa Yunani skeptomai yang berarti untuk melihat sekitar atau untuk mempertimbangkan. Kata skeptis tidak harus dipahami sebagai sikap negatif yang langsung meragukan sesuatu dan tidak mempercayai keberadaan pengetahuan. Sebab pada pelaksanaannya, skeptisisme mempertanyakan sesuatu dengan cara menyampaikan argumen yang struktur untuk menimbulkan keraguan agar mendapatkan penjelasan yang akurat dan memadai. Secara formal, skeptisisme merupakan topik yang menarik dalam filsafat, khususnya epistemologi. Sedangkan secara informal, skeptisisme dapat diterapkan pada pseudo-sains. Ini sering diterapkan dalam ranah yang terbatas, seperti moralitas, skeptisisme moral, teisme, skeptisisme tentang keberadaan Tuhan atau supernatural. Tom Friedman dari New York Times mengatakan bahwa skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Seorang yang skeptis akan berkata, saya kira itu tidak benar, saya akan mengecewakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi sosial. Pembahasan tentang epistemologi dan aliran dalam sosiologi telah banyak dilakukan oleh beberapa ilmuwan sosial, seperti yang telah dijelaskan oleh kontemporer Carty 1996 ayat 2 dalam bukunya Sociology of Culture, The New Sociology of Knowledge. Jelaskan bahwa pemikiran Berge tentang pengetahuan alam sosiologi membahas tentang determinasi sosial terhadap gagasan-gagasan Indias menuju pengetahuan-pengetahuan knowledge, terutama pengetahuan yang mengarah dalam kehidupan sehari-hari. Berge mengalami bahwa pengetahuan dan realitas sosial ada dalam sebuah proses relasi timbal balik atau dialektika dari konstitusi yang saling membentuk. Realitas dan pengetahuan berrelasi timbal balik dan dihasilkan secara sosial. Reality and knowledge are conceptual realities and social generation. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada sebuah kesalahan, kami mohon maaf. Saya Lelian Deni. Saya Iqbal Afaniullah. Dan saya Melda Ayu Lupus. Dan saya Muhammad Hamadi. Dan saya Dwi Ayu Hamdana. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.